Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah SWT menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ya. Bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, di situ Allah SWT beliau berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Maka hukum dari toharoh bersuci adalah wajib. Maka penting bagi kaum muslimin mengetahui tentang bagaimana dasar tentang toharoh bersuci, lalu mengetahui tentang pembagian dari bersuci, dan mengetahui hal-hal yang menghilangkan kesucian, sekaligus mengetahui apa yang menjadi sunnah-sunnah dari kesucian itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan, surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, hukum dari toharoh adalah hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW pun juga beliau menjelaskan di dalam hadisnya yang tadi muqaddimah telah saya sampaikan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Solat tanpa bersuci dahulu tidak akan diterima. Inilah menjadi dasar masyhuriyah tentang wajibnya bersuci sebelum melakukan ibadah, baik ibadah yang di situ disyariatkan untuk bersuci seperti puasa, seperti solat tadi. Dan toharoh atau bersuci berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat yang ke-222 tadi, di situ disebutkan bahwasanya pembagian dari bersuci itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah toharoh atau bersuci, toharoh batinnya, jiwanya disucikan. Lalu yang kedua, toharoh dohir, yaitu yang nampak, bersuci dari khobat dan hadas. Toharoh batin ini sering disebut sebagai tasyatun nafas, penyucian jiwa. Penyucian jiwa dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari sifat hasad, iri, dengki. Ini sesuatu yang harus dibersihkan, disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan majelis ilmu tentunya. Dengan mengikhlaskan semata-mata peribadatan kita hanya kepada Allah, dengan sifat kejujuran, dengan sifat tawadhu dan lain sebagainya. Lalu toharoh dohir. Kalau toharoh batin tadi adalah mensucikan jiwa dari bekas-bekas dosa dan kemaksiatan seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu kesyirikan, kemunafikan, hasad, iri, dengki. Nah, kita harus mengembalikan bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah. Kita bertobat kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT dari perbuatan dosa-dosa atau kemaksiatan yang telah kita lakukan. Nah, lalu yang kedua adalah toharoh dohir, yaitu bersuci dari khobat dan hadas. Bersuci dari khobat adalah dengan menghilangkan semua bentuk najis yang menempel pada pakaian, pada badan, pada tempat sholat yang dengan air suci. Nah, jadi khobat tadi ada 3, pakaian yang kita pakai, badan kita, tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah. Sedangkan dari hadas, yaitu dengan berwudu, lalu dengan mandi wajib,
atau dengan tayamum. Inilah. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana pembagian dari toharoh, yaitu ada dua, yaitu toharoh batin kita, toharoh dohir. Nah, sedangkan tadi juga sudah saya jelaskan makna dari toharoh batin, maknanya adalah mensucikan jiwanya, atau kalau dalam kajian kitab itu kajian kitab Tasyatul Nafas. Di situ upaya untuk mensucikannya dengan apa? Taubatan nasuha, dengan kita bersungguh-sungguh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Lalu yang berikutnya toharoh dohir, bagaimana membersihkannya atau bersuci dari toharoh dohir tadi, yaitu pertama dengan mensucikan badan kita, mensucikan pakaian kita, mensucikan tempat yang akan kita gunakan. Sedangkan dari hadas, yaitu dengan wudu dan dengan tayamum, bisa juga dengan mandi wajib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu tentang hal-hal yang atau air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Kita mengenal macam-macam air nantinya, yaitu air yang suci, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, lalu air makruh, nanti insya Allah di bab berikutnya ya. Demikian dari saya, akhirul dawana, usikum manfaatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.